Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Untuk memperluas jalan lahir adalah dengan episiotomi. Saat yang tepat untuk melakukannya adalah A. Kepala sedang membuka pintu. D. Di luar his. C. Permium menonjol dan semakin menipis. D. Putaran paksi dalam. E. Putaran paksi luar. Jawabannya adalah A. Kepala sedang membuka pintu. Pembahasan. Episiotomi adalah prosedur medis di mana seorang dokter atau bidan membuat sayatan pada jaringan perineum antara vagina dan anus wanita saat persalinan untuk membantu memperluas jalan lahir saat kepala bayi sedang membuka pintu atau melewati pintu keluar. Hal ini dilakukan untuk mencegah robekan yang tidak terkendali dalam membantu dalam proses kelahiran bayi. Oleh karena itu, saat yang tepat untuk melakukannya adalah ketika kepala bayi sedang membuka pintu. 2. Tujuan dari kampanye cuci tangan pakai sabun adalah A. Untuk meramaikan masyarakat. B. Menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. C. Menurunkan AKI. D. Mensupport pemerintah. E. Kerjasama pemerintah. Jawabannya adalah B. Menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. Pembahasan. Kampanye cuci tangan pakai sabun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun secara teratur. Ini merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan penyakit, terutama di antara anak-anak. Mencuci tangan yang baik dan benar dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit dan dapat memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kematian balita dan mencegah penyakit lainnya. 3. Program kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pada masyarakat untuk hidup sehat, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda, yang termasuk nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan RI adalah kecuali A. Pro rakyat, B. Inklusif, C. Efektif, D. Proaktif, E. Bersih. Jawabannya adalah D. Proaktif. Pembahasan. Proaktif adalah suatu sikap atau tindakan untuk mengambil inisiatif dan tindakan yang lebih awal tanpa menunggu perintah atau perubahan situasi. Dalam konteks pemerintah atau Kementerian Kesehatan, sifat proaktif mungkin diperlukan dalam beberapa situasi. Jadi, jawaban yang benar seharusnya mencakup proaktif. Sebagai tambahan, nilai-nilai dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau RI biasanya mencakup A. Pro rakyat atau orientasi pada pelayanan masyarakat. B. Inklusif atau melibatkan semua lapisan masyarakat. C. Efektif atau tujuan untuk mencapai hasil yang efektif. D. Bersih atau transparansi dan tidak adanya korupsi. Jadi, semua jawaban seharusnya benar termasuk proaktif. 4. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik. B. 10-20 detik. C. 20-40 detik. D. 20-30 detik. E. 40-60 detik. Jawabannya adalah E. 40-60 detik. Pembahasan. Mencuci tangan prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan waktu 40-60 detik. 5. Seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut A. Coping non-reguler. B. Coping non-standar. C. Coping konstruktif. D. Coping adaptif. E. Coping maladaptif. Jawabannya adalah E. Coping maladaptif. Pembahasan.
Coping maladaptif merujuk kepada strategi atau cara seseorang untuk mengatasi masalah atau stres yang tidak sehat atau tidak efektif. Contoh-contoh coping maladaptif seperti makan berlebihan atau binge eating, tidak makan atau menjauhkan diri dari makanan, atau bekerja berlebihan tanpa istirahat yang cukup. Coping maladaptif dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Sebaliknya, coping adaptif atau konstruktif adalah strategi untuk mengatasi masalah atau stres dengan cara yang sehat, efektif, dan positif. Coping adaptif dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. 6. Pada usia 1-3 tahun, anak diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan A. Kepatuhan, B. Kebersihan, C. Tumbuh kembang, D. Kebiasaan BAK atau BAB, E. Kemampuan psikomotor. Jawabannya adalah E. Kemampuan psikomotor. Pembahasan. Pada usia 1-3 tahun, anak-anak sedang dalam tahap perkembangan awal mereka. Pada tahap ini, mereka mulai mengembangkan kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan fisik dan motorik seperti berjalan, merangkak, dan mengendalikan gerakan tubuh. Pada usia ini, anak-anak mungkin diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan keselamatan, seperti tidak boleh menyentuh benda berbahaya atau menjauhi sumber bahaya. Meskipun demikian, aturan dan disiplin pada usia ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka, dan lebih fokus pada keselamatan dan pembelajaran daripada pada kepatuhan yang ketat. 7. Bermain dapat melatih anak dalam hal A. Kemampuan diri, B. Berbagi alat permainan, C. Berbagi macam permainan, D. Disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial, E. Komunikasi. Jawabannya adalah D. Disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial. Pembahasan. Bermain adalah cara anak-anak belajar banyak hal penting dalam hidup, termasuk pengembangan disiplin, penaatian terhadap peraturan, serta pengembangan sikap sosial. Saat bermain, anak-anak belajar mengikuti aturan-aturan dalam berbagai jenis permainan yang membantu mereka mengembangkan disiplin dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terstruktur. Bermain juga membantu anak-anak berinteraksi dengan teman-teman mereka, mengembangkan kemampuan sosial, dan memahami pentingnya berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. 8. Bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut A. Stranger anxiety, B. Separation anxiety, C. Mother anxiety, D. Father anxiety, E. Foreign anxiety. Jawabannya adalah A. Stranger anxiety. Pembahasan. Stranger anxiety adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku bayi atau anak yang merasa cemas atau takut ketika mereka bertemu dengan orang asing atau individu yang tidak dikenal bagi mereka. Biasanya, pada usia menjelang 1 tahun, banyak bayi mulai mengalami stranger anxiety karena mereka mulai menyadari perbedaan antara orang yang mereka kenal dan orang yang tidak mereka kenal. Ini adalah salah satu tahap perkembangan yang normal dalam kehidupan anak dan merupakan indikasi bahwa mereka mengembangkan ikatan dengan orang-orang yang paling dekat dengan mereka, seperti orang tua atau pengasuh. 9. Program kegiatan pembangunan yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif adalah A. Keluarga berencana, B. Konselor sebaya, C. BKL, D. PPKS, E. UPPKS. Jawabannya adalah E. UPPKS. Pembahasan. UPPKS adalah program kegiatan pembangunan yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif dan keselamatan sosial. Program ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin atau rentan secara ekonomi agar mereka dapat mencapai kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. UPPKS mencakup berbagai kegiatan seperti pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan.
Tujuan dari UPPKS adalah untuk membantu keluarga menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. 10. Calon pengurus dan anggota program Bina Keluarga Balita perlu mendapatkan beberapa informasi berikut kecuali A. Perlunya dibentuk kelompok BKB. C. Inventarisasi calon kader. C. Penetapan kader. D. Penetapan sarana kegiatan. D. Penetapan target kegiatan. Jawabannya adalah E. Penetapan target kegiatan. Pembahasan. Dalam tujuan sarasehan keluarga, calon pengurus dan anggota perlu mendapat informasi yang lengkap tentang program yang akan dilaksanakan dengan materi 1. Maksud dan tujuan pembentukan kelompok BKB. 2. Perlunya dibentuk kelompok BKB. 3. Inventarisasi calon kader. 4. Penetapan cek kader. 5. Penetapan sarana kegiatan. 6. Penetapan lokasi kegiatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tidak termasuk informasi yang perlu diketahui calon pengurus dan anggota adalah penetapan target kegiatan. 11. Jumlah anggota keluarga yang menjadi prioritas wilayah dari program Bina Keluarga Balita adalah A. 10-20, B. 20-30, C. 30-40, D. 40-50, E. 50-60. Jawabannya adalah C. 30-40. Pembahasan. Program Bina Keluarga Balita atau BKB biasanya memiliki jumlah anggota keluarga yang menjadi prioritas wilayah antara 30 hingga 40 orang. BKB adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan anak balita dengan melibatkan keluarga. Dalam wilayah tertentu, sekelompok keluarga dengan balita di bawah usia 5 tahun menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan, edukasi, dan bimbingan dalam hal perawatan dan perkembangan anak. Jumlah anggota keluarga ini bisa berkisar antara 30 hingga 40 orang dalam program BKB di suatu wilayah tertentu. 12. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi merupakan pengertian dari A. Kesehatan. B. Upaya kesehatan. C. Tenaga kesehatan. D. Sarana kesehatan. E. Usaha kesehatan. Jawabannya adalah A. Kesehatan. Pembahasan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ini adalah definisi kesehatan yang diakui secara internasional dan digunakan secara luas untuk menggambarkan keadaan kesehatan yang diinginkan. Kesehatan tidak hanya melibatkan ketiadaan penyakit atau cacat, tetapi juga melibatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang yang memungkinkan mereka untuk hidup secara produktif dalam masyarakat. 13. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta secara bersama-sama. Merupakan tujuan dari A. Kesehatan daerah, B. Kesehatan nasional, C. Kesehatan secara khusus, D. Kesehatan secara umum, E. Pembangunan kesehatan. Jawabannya adalah E. Pembangunan kesehatan. Pembahasan. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta secara bersama-sama adalah salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan upaya dalam bidang kesehatan. Tujuan ini mencakup upaya untuk mencapai kesehatan secara nasional dengan melibatkan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan sektor swasta. 14. Dalam rangka memasyarakatkan budaya hidup sehat, pemerintah mencanangkan program Germas yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, baik lintas kementerian maupun instansi melalui sikap-sikap berikut kecuali A. Peningkatan aktivitas fisik, B. Peningkatan perilaku hidup sehat, C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan, D. Penyediaan pangan sehat dan bergizi, E.
peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Jawabannya adalah C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan. Pembahasan. Di antara pilihan jawaban yang tersedia, hanya pilihan C, peningkatan pemerataan derajat kesehatan yang tidak sesuai. Berikut ini merupakan langkah-langkah penting dalam gerakan Germas, yaitu 1. Melakukan aktivitas fisik. 2. Makan buah dan sayur. 3. Melakukan cek kesehatan berkala. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Menggunakan jamban. 6. Tidak merokok. 7. Tidak minum minuman beralkohol. 15. Berikut ini yang merupakan tujuan Bina Keluarga Balita yang diperuntukkan bagi lembaga, yaitu A. Mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga. B. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar. C. Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak. D. Tumbuh dan berkembang secara optimal. E. Berkepribadian luhur. Jawabannya adalah A. Mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga. Pembahasan. Program Bina Keluarga Balita atau BKB adalah program yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan dukungan kepada keluarga dengan balita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan anak. Salah satu tujuan dari BKB adalah memberikan informasi dan edukasi tentang program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga kepada keluarga dengan balita. Hal ini bertujuan untuk membantu keluarga dalam merencanakan keluarga yang sehat dan berencana, termasuk pemahaman tentang kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Tujuan lain dari BKB dapat mencakup peningkatan pengetahuan tentang pola asuh anak, pembinaan anak, pertumbuhan dan perkembangan optimal anak, dan pengembangan kepribadian anak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.